Sorotan lainnya, saudara, keluarga korban bencana longsor di area tambang emas di Desa Tolabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, mendatangi posko bencana tim gabungan. Keluarga korban ingin memastikan keberadaan para korban. Satu persatu kerabat dan keluarga korban mengecek data nama yang tercatat di posko tim pencarian dan pertolongan. Mereka juga menanyakan keberadaan keluarga mereka yang sebelumnya dinyatakan hilang. Sebelumnya, saudara, pencarian korban dihentikan sementara karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu dan menurut rencana akan kembali dilanjutkan hari ini. Cari sepupu, Pak. Ya? Mencari sepupu. Sepupu memang ada ikut menambang juga? Iya, ada. Selama orang di sini, Pak. Oh, selama. Terus apa yang Ibu sampaikan ke? Ada Pak, cari saudara sepupu kalau bagaimana DP kelanjutan masih hidup atau Di hari kelima ini pasca kejadian ya? Iya. Apa Ibu harapan yang kepada? Insya Allah mau apa? Ditemukan Pak dalam selamat. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam proses pencarian korban longsor tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo terkendala medan yang berat. Apalagi hujan deras yang mengguyur lokasi longsor sejak Rabu lalu hingga pencarian korban terpaksa dihentikan sementara. Kapolda Gorontalo menyampaikan tim gabungan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti alat berat dan helikopter untuk membantu percepatan evakuasi korban. Saat ini, ratusan tim yang dikerahkan di lokasi longsor hanya mengandalkan satu alat berat eskavator, sementara areal pencarian sangat luas. Di sisi lain, hujan deras yang mengguyur Gorontalo sepekan terakhir mengakibatkan sebagian besar wilayah di kota Gorontalo terendam banjir. Aktivitas warga kota nyaris lumpuh total. Banjir merendam 6 kecamatan di kota Gorontalo dan tak hanya rumah, banjir juga merendam fasilitas umum, perkantoran, puskesmas, bahkan sekolah. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Bone dan Sungai Bolango pada Rabu sore. Ketinggian air di wilayah permukiman bervariasi 1 hingga 1,5 meter dan di sekitar bantaran sungai, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo, 1.669 keluarga dan 12.000 jiwa terdampak banjir. Setidaknya ada 3 titik lokasi pengungsian yang disiapkan warga. Saudara, proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo yang sempat dihentikan karena terkendala cuaca rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini. Lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal. Selamat pagi Yana, ini Gorontalo diguyur hujan deras sejak Rabu lalu, apakah juga proses pencarian korban dapat dilanjutkan pada hari ini? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Kami perbaharui informasi terkini berkaitan dengan kejadian tanah longsor yang menyebabkan sejumlah korban jiwa yang terjadi di areal pertambangan Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hari ini merupakan hari ke-6 untuk proses pencarian dari tim SAR gabungan yang terdiri dari personil kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan juga ada perbantuan dari pusat, bergabung juga bersama personel tim SAR gabungan, TNI dan Polri, serta para sukarelawan. Memang pada hari Rabu kemarin, Rabu sore sempat tim SAR gabungan, proses pencarian dari tim SAR gabungan ini dihentikan sementara akibat cuaca buruk dan sulitnya atau beratnya medan pencarian di areal pertambangan yang memang kondisinya sangat terjal. Dan kami gambarkan sedikit bahwa dari posko induk yang berada di desa berbeda, yakni di desa yang berada dari lokasi yang berbeda dengan desa Tulabolo yang merupakan lokasi kejadian longsor ini sendiri, berjarak kurang lebih 23 km. Dan
dengan jarak yang cukup jauh ini personil gabungan terpaksa harus berjalan kaki karena itu merupakan satu-satunya akses untuk bisa mencapai lokasi longsor dan di mana proses pencarian dilakukan di sana. Dan selain guyuran hujan yang masih terus terjadi di daerah longsoran, personil gabungan juga kesulitan karena masih ada terjadinya potensi longsoran di areal pertambangan tersebut. Sehingga memang sangat dibutuhkan sarana dan prasarana tambahan. Sejauh ini memang personil tim SAR gabungan hanya menggunakan satu alat berat eskavator untuk membantu penggalian atau pencarian korban-korban yang diduga tertimbun di areal pertambangan tersebut, dibantu dengan satu helikopter yang difungsikan untuk mengangkut atau mempercepat proses evakuasi. Dan memang Kapolda Gorontalo sendiri sudah menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan saat ini masih sangat terbatas. Meski demikian mereka terus mengupayakan agar proses evakuasi terutama jika ada jenazah yang kembali ditemukan bisa secepatnya dievakuasi menggunakan helikopter. Namun memang helikopter itu juga hanya dapat beroperasi jika tidak terjadi cuaca hujan. Karena jika hujan akan berpotensi juga menyebabkan bisa beresiko berbahaya terhadap co-pilot dan kru yang akan berangkat menggunakan helikopter untuk melakukan evakuasi dengan jarak dari posko induk ke lokasi longsor kurang lebih 23 km jauhnya. Glenis. Iya, Yana, secara singkat tadi juga disebutkan oleh Kapolda Gorontalo bahwa dibutuhkan tambahan alat berat begitu ya untuk bisa membantu proses pencarian. Apakah permintaan tersebut sudah diakomodir untuk sampai hari ini? Sejauh ini memang kami pantau hingga hari ini Jumat pagi memang peralatan yang dibutuhkan oleh tim SAR gabungan ini memang hanya mengandalkan satu alat berat eskavator dan satu helikopter yang difungsikan untuk terus memaksimalkan proses evakuasi sekaligus pencarian di lokasi longsor. Dan Kapolda juga menyampaikan meski sarana dan prasarana ini terbatas, tapi mereka berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian lebih lanjut dan juga proses evakuasi jenazah jika memang ditemukan kembali jenazah tambahan. Sejauh ini sudah ada 23 yang ditemukan meninggal dunia dan ada 24 orang lagi yang dinyatakan masih dalam pencarian. Masih ada 24 orang lagi yang masih hilang. Tentu ini berpacu dengan waktu, medan yang berat dan juga cuaca yang menjadi tantangan dalam pencarian korban. Terima kasih, Yana Mika Singgah langsung dari Gorontalo.